Pilot TNI Angkatan Udara sudah mencoba atau ikut menerbangkan jet tempur KF-21, hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Namun, sejumlah ahli masih meragukan atau belum yakin terhadap kemampuan dan kesiapan Indonesia untuk membeli atau memesan banyak jet tempur tersebut. Buat para pencinta dunia aviasi, kalian pasti udah denger nih gosip panasnya. Indonesia sempat heboh banget gara-gara isu pengurangan kontribusi di proyek jet tempur KF-21. Banyak yang langsung panik. Waduh, jangan-jangan Indonesia mundur nih dari proyek ambisius bareng Korea Selatan. Tapi ternyata, tunggu dulu bro, bukannya mundur, Indonesia malah ngegaspol. Baru-baru ini, pilot TNI AU kita, pilot kita sendiri, terbangin langsung KF-21 di Korea Selatan. Dan bukan cuma sekali, tapi udah 2 kali loh. Yang pertama di akhir Juni, yang kedua baru aja Oktober ini. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia cuma numpang nama di proyek ini, ya ternyata salah besar. Nah, yang menarik nih, uji terbang kali ini bukan uji coba biasa. Pilot Indonesia duduk bareng pilot Korea di kokpit 2 kursi, ngetes performa dan stabilitas pesawat di ketinggian 3.000 sampai 6.000 meter. Bayangin aja, 2 negara beda bahasa, beda selera makanan, tapi satu tujuan, memastikan burung besi masa depan Asia ini siap mengudara dengan gagah. Sekarang, kenapa sih Korea kayaknya adem ayem aja? Meskipun kontribusi Indonesia sempat jadi bahan perbincangan. Nah, ini dia, karena Indonesia itu bukan pembeli biasa. Kita ini co-developer, alias pengembang bersama. Dan kalau Indonesia benar-benar jadi beli 48 unit KF-21 sesuai rencana, itu bukan cuma bikin industri pertahanan kita makin maju, tapi juga bantu Korea dari sisi ekonomi. Nah, kalau kata anak ekonomi, skala ekonomi itu penting bro. Tapi, sempat heboh juga tuh kabar katanya Indonesia cuma mau ambil 10 unit. Waduh, sempat bikin banyak pihak tepok jidat. Tapi untungnya, kabar itu keliru. Indonesia ternyata tetap komit beli 48 unit KF-21. Dan itu bikin napas lega, bukan cuma di Jakarta, tapi juga di Seoul sana. Nah, kalau semuanya lancar, Indonesia bakal punya 3 jet tempur keren sekaligus. Rafael dari Prancis, KF-21 dari Korea, dan Kaan dari Turki. Coba bayangin, 3-3-nya nongkrong di hanggar, udah kayak Avengers versi Angkatan Udara. Tapi ya, di balik keren itu ada PR besar. Para ahli militer bilang, loh, ngoperasiin 3 jenis jet dengan generasi mirip tuh ribet loh. Soalnya beda mesin, beda sistem, beda pelatihan. Ibarat punya 3 motor sport beda merek. Kalau satunya mogok, bengkel yang lain belum tentu ngerti mesinnya. Jadi ini tantangan besar buat TNI AU. Gimana caranya bikin semua jet itu bisa terbang efisien, terawat, dan tetap mematikan di udara. Karena kalau salah urus, bisa-bisa lebih sibuk ngurus Undertale daripada latihan tempur. Nah, di luar urusan jet tempur, Indonesia juga lagi upgrade besar-besaran. Pas HUT ke-80 TNI kemarin, wah itu kayak pesta ulang tahun plus pameran senjata sekaligus. Dari yang buatan dalam negeri, sampai hasil kerjasama internasional, semua dipajang gagah. Ada rudal balistik Han, tank Harimau, meriam udara 35 mm, sampai kapal-kapal perang baru kayak KRI Belati, Fregata Merah Putih, dan kapal cepat rudal Turki. Belum lagi kapal induk Giuseppe Garibaldi, yang namanya aja udah kayak pahlawan film Italia. Dan yang paling bikin bangga, KSOT 008, kapal selam otonom buatan anak bangsa. Bayangin ya, kapal selam tanpa awak buatan Indonesia sendiri. Dulu orang bilang kita cuma bisa beli, sekarang kita bikin sendiri bro. Nah, ini semua nunjukin satu hal, bahwa Indonesia tuh nggak main-main dalam urusan pertahanan. Kalau dulu kita mungkin cuma jadi penonton dalam pameran alutsista dunia, sekarang kita udah mulai naik panggung sendiri. Bayangin aja, negara-negara lain mulai melirik. Indonesia sekarang udah punya kapal selam otonom ya? Atau, loh kok pilot Indonesia udah duduk di kokpit KF-21 bareng Korea? Itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal kepercayaan diri bangsa. Bahwa kita bisa sejajar dengan negara lain, asal mau serius, konsisten, dan berani investasi di masa depan. Tapi ya, di balik semua kebanggaan itu, tentu ada tantangan juga. Misalnya, kalau kita lihat daftar alutsista baru tadi, waduh, itu kayak wishlist anak kecil di toko mainan. Ada kapal, pesawat, rudal, tank, semua lengkap. Tapi pertanyaannya, gimana nanti ngelolanya biar nggak cuma numpuk, tapi benar-benar efektif buat pertahanan negara?
Karena percuma punya banyak senjata kalau perawatannya keteteran, pilotnya belum siap, atau sistem koordinasinya belum nyatu. Nah, disinilah peran besar TNI dan industri pertahanan dalam negeri. Sekarang, bukan cuma soal beli atau pamer, tapi integrasi. Gimana semua alat tempur ini bisa nyambung dalam satu sistem pertahanan modern dari udara, laut, sampai darat. Dan kalau itu bisa tercapai, wah, bisa dibilang Indonesia benar-benar masuk babak baru dalam sejarah militernya. Tapi, ngomong-ngomong soal sejarah, momen ini juga menarik banget karena memperlihatkan perubahan sikap dunia terhadap kita. Kalau dulu negara lain mungkin ragu. Indonesia paling cuma janji aja. Sekarang, lihat aja. Korea, Turki, Prancis, semua terbuka buat kerjasama besar. Artinya, mereka percaya sama komitmen dan kemampuan Indonesia. Dan buat masyarakat, ini juga jadi momen penting buat sadar bahwa industri pertahanan itu bukan cuma urusan militer aja, tapi juga ekonomi, teknologi, dan kemandirian bangsa. Soalnya, tiap kali kita ikut proyek besar kayak KF21, otomatis insinyeri kita belajar, pabrik kita hidup, dan teknologi baru masuk ke tanah air. Jadi efeknya panjang banget, bukan cuma buat perang, tapi juga buat kemajuan industri nasional. Tapi yang paling menarik nih, di balik semua keseriusan ini, ada juga sisi lucunya. Bayangin aja, pilot Indonesia di Korea duduk di kokpit KF21 bareng pilot Korea. Yang satu ngomong, ready for take off. Yang satu lagi jawab, siap bro. Bahasanya beda, tapi semangatnya sama. Sama-sama pengen lihat pesawat itu terbang sempurna. Dan itu simbol keren banget dari kerjasama dua bangsa, antara teknologi tinggi dan semangat tinggi. Nah, dari situ aja udah kelihatan kan, kalau Indonesia sekarang nggak cuma jadi pengguna teknologi militer, tapi juga pemain aktif di panggung global. Bahkan, banyak analis luar negeri yang mulai ngomongin Indonesia is rising in defense industry. Dan itu bukan cuma basa-basi diplomatik nih, tapi pengakuan nyata atas kemajuan yang kita capai. Contohnya aja nih, kerjasama dengan Turki lewat proyek UAV dan kendaraan lapis baja. Lalu kolaborasi dengan Korea Selatan buat jet tempur KF21. Dan bahkan pembicaraan dengan Perancis untuk kapal selam canggih. Itu semua nunjukin satu pola besar. Indonesia lagi bangun ekosistem pertahanan kelas dunia, guys. Tapi tentu aja, semua ini nggak instan. Perlu waktu, strategi, dan terutama komitmen. Karena percuma punya proyek keren kalau nggak dijaga keberlanjutannya. Makanya, penting banget buat pemerintah, TNI, dan industri lokal jalan bareng. Kayak trio yang harus kompak. Kalau satu ketinggalan, musiknya bisa fales. Dan yang nggak kalah penting, dukungan masyarakat juga perlu banget. Soalnya kalau rakyatnya nggak peduli, proyek besar kayak gini bisa kehilangan semangat. Padahal di balik setiap pesawat yang terbang atau kapal yang berlayar, ada ratusan anak bangsa yang kerja keras yang malam buat wujudin mimpi kemandirian pertahanan. Jadi, kalau nanti kamu lihat berita tentang uji coba rudal baru atau latihan gabungan di laut, jangan cuma bilang, wah keren ya. Tapi ingat juga, itu hasil dari proses panjang dan kerja keras luar biasa. Dan siapa tahu, beberapa tahun lagi, bukan cuma pilot Indonesia yang duduk di kokpit pesawat buatan luar negeri, tapi justru pilot negara lain yang terbangin pesawat buatan Indonesia. Nah, kalau itu kejadian, bisa dibilang sejarah bakal berbalik arah. Kira-kira kamu setuju nggak kalau dibilang Indonesia sekarang lagi level up di dunia pertahanan? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.